طيب نبدأ درسنا في علم النحو حمدا وشكرا لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أخواتي في الله أعزني الله وإياكم. Sebelumnya saya mohon maaf pada kesempatan kali ini tidak bisa hadir secara langsung menyertai pembelajaran materi bahasa Arab yaitu ilmu nahwu. Semoga video pembelajaran ini tetap bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Pada pertemuan sebelumnya telah dibahas terkait pengenalan ilmu nahwu, kemudian bahwa kalimat itu kan terbagi kepada 3 ya, dan fokus ilmu nahwu itu ada di al-kalimah atau kata ya kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab itu al-kalimah. Yang jadi fokus itu al-kalimah atau kata yang tersusun di dalam susunan al-jumlah. Al-jumlah itu maknanya adalah kalimat sempurna kalau dalam bahasa Arab ya. Kalimat itu kan ada 3 ya, ada isi, kata benda, ada fi'il, kata kerja, dan ada huruf, kata hubung ya atau kata sambung yang aslinya huruf ini tidak memiliki makna kecuali setelah bersama dengan yang lainnya. Pada kesempatan sebelumnya juga sudah dibahas bahwa al-kalimah ini ada yang mabni, ada yang tetap pada bentuk dalam kondisi apapun, pada bentuknya dalam kondisi apapun, mau dimanapun kita ketemukan dalam nas-nas baik Al-Quran, Al-Hadis atau kitab-kitab para ulama, bentuk kata itu ya tetap seperti itu. Ada juga al-kalimah yang memang mu'rob, berubah-ubah, kadang ya berubah-ubah harokat akhirnya atau bentuk akhirnya, seperti kitabun, di tempat yang lain dibaca kitabin, atau al-muslimuna, di tempat lain dibaca al-muslimina, bisa berubah-ubah. Nah, kita fokus dulu ke isim, akhwati fillah. Nah, isim itu isim yang bisa berubah, isim yang mu'rob yang bisa berubah. Mu'rob itu isim yang i'rob yang bisa berubah, itu tidak lepas dari 3 status perubahan. Yang pertama ada rofa, ada nasob, dan ada jar. Untuk saat ini tidak perlu ditanyakan gitu, rofa teh naon, nasob teh naon, jar teh naon. Yang jelas i'rob atau perubahan pada isim itu tidak lepas dari 3 status ini: rofa, nasob, dan jar. Isim yang rofa disebut isim marfu. Nah, isim marfu itu artinya isim yang rofa. Maaf, saya kada cadel ya. Nah, isim yang nasob itu disebut isim mansub. Dan isim yang jar itu disebut isim majrur. Pada kesempatan sebelumnya juga telah dibahas ya tentang isim-isim yang mabni gitu kan, yang tidak bisa berubah gitu. Akan ada isim domir atau kata ganti seperti huwa, anta, ada isim isyarah ya, kata tunjuk seperti haza, ini, hazihi, ini juga sama, zalika itu, tilka itu juga. Ada isim al-mausul, isim mausul atau kata sambung seperti allazi atau allazina, allati, yang artinya biasanya yang apa, yang ini gitu kan. Ada isim istifham atau kata tanya seperti man, siapa, kaifa, bagaimana. Ada juga yang kelima isim syarat, kata syarat, man, barang siapa, nanti bakal ada jawabannya, maka, ma, apa saja, maka, biasanya seperti itu. Nah, ini isim-isim yang mabni ini murojaah lagi ya, pembahasan sebelumnya tentang isim-isim yang mabni. Pada pertemuan kali ini, akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum, kita fokus ke pembahasan isim-isim yang mu'rob, isim-isim yang bisa berubah. Nah, bagaimana udah dipelajari gitu kan sebelumnya bahwa isim mu'rob itu adalah isim yang bisa berubah bentuk atau harokat akhirnya karena suatu faktor atau amil, disebutnya istilah nahwunya. Faktor itu amil.
Nah, perubahan pada isim ini tidak lepas dari 3 keadaan, yaitu tadinya udah disebutin rofa, nasab, dan jar. Untuk saat ini tidak perlu mempertanyakan apa itu rofa, apa itu nasab, dan apa itu jar. Yang jelas ketiga hal ini adalah status suatu isim yang mu'rob. Kalau gak rofa, isim mu'rob itu ya nasab. Kalau gak nasab ya jar. Kalau gak jar ya rofa gitu. Pasti menduduki salah satu dari ketiga keadaan ini, rofa, nasab, atau jar. Nah, pada kesempatan kali ini, di pertemuan sebelumnya juga sudah di-spill ya istilahnya, tentang jenis-jenis isim. Dilihat dari makna jumlahnya, ada yang 1, 2, ada yang banyak gitu kan. Juga keunikannya. Nah, kita hubungkan sekarang bagaimana isim-isim itu, bagaimana keadaannya ketika rofa, apa tanda-tandanya, kemudian bagaimana keadaannya ketika nasab, apa tanda-tandanya, dan bagaimana keadaannya ketika jar, dan apa tanda-tandanya. Yang pertama, isim mufrad. Isim mufrad ini adalah isim yang memiliki arti singular, bahasa legek nama, atau satu, seperti baitun, satu rumah. Nah, isim mufrad ketika dalam keadaan rofa itu seperti contoh yang tertera di visual ya, muslimun. Kalau nasab berubah jadi musliman. Kalau jar berubah jadi muslimin. Nah, kalau kita ketemukan dalam Al-Quran atau dalam hadis atau dalam kitab-kitab para ulama dalam bahasa Arab secara umum, ketemu misalkan muslimun, oh ini mah huruf terakhirnya di domah, udah pasti itu teh keadaannya berarti rofa. Muslimun contoh isim yang marfu gitu, tandanya adalah domah buat isim mufrad ya. Nasabnya adalah musliman, tanda nasabnya adalah fathah. Nah, dan kondisi jarnya atau majrurnya adalah muslimin, dan tanda jarnya adalah kasrah. Itu untuk isim mufrad. Kedua, isim musanna. Isim musanna itu adalah isim yang memiliki arti berjumlah 2. Tadi kalau tadi muslimun artinya satu muslim atau baitun, satu rumah ya, secara umum. Nah, kalau musanna biasanya akhwati fillah itu ditambahkan dengan alif nun atau ya nun di akhir dari bentuk mufradnya. Kalau mufradnya muslimun, nah kalau musanna, kalau kita ingin menyebutkan 2 orang muslim atau 2 muslim, kita tinggal tambahkan apakah itu alif nun atau ya nun. Jadi muslimani, muslimaini, muslimaini. Muslimani itu isim musanna yang kedudukannya adalah rofa. Nah, tandanya adalah alif, yang menjadi tanda rofanya adalah alif. Muslimani, nah di antara mim dan nun itu ada alif. Kalau nasabnya adalah muslimaini, nah, tanda nasabnya adalah iya. Kemudian jarnya juga sama-sama kayak nasabnya, muslimaini, tanda jarnya adalah iya. Kalau terlalu kecepatan bisa mungkin di slow-kan gitu kan videonya. Kemudian buat apa sih kita tahu ropa, nasab, dan jar ini? Nantinya kita akan bertingkat ke wazifah nanti ya di pembahasan selanjutnya insya Allah, biar kita tentunya paham, kemudian ujung-ujungnya insya Allah bisa terbiasa dengan teks-teks Arab, kita bisa menganalisis, bahkan bisa membaca dan menerjemahkan lebih jauhnya. Itu makanya untuk sekarang ini di awal-awal ya, yang utamanya yang belum pernah belajar ilmu nahwu sebelumnya, harus ya mesti bersabar dulu. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah isim jamak muzakkar salim. Nah, isim jamak muzakkar salim adalah isim yang memiliki arti jamak atau banyak. Kalau tadi musanna mah cuma 2 ya, ini mah banyak. Muzakkar biasanya buat jenis atau gender laki-laki. Isim jamak muzakkar salim. Nah, biasanya ditambahkan wawu dan nun atau ya dan nun di akhir dari bentuk mufradnya. Kalau tadi muslimun,
Musannaknya kalau ingin jadi 2 jadi muslimah nih, kalau pengen jadi banyak 3 atau lebih bisa ditambahkan waw nun atau ya nun. Muslimuna, muslimina, muslimina. Jamak mudzakkar salim bentuk rofaknya itu contohnya adalah muslimuna dan tanda rofaknya adalah dengan waw. Lihat antara huruf mim dan waw dan nun, maaf, itu ada waw. Kemudian nasabnya muslimina, tanda nasabnya adalah ya. Kemudian jar muslimina, tanda jarnya adalah ya. Itu buat isim jamak mudzakkar salim. Keempat, jamak muannas salim. Muannas salim. Jamak muannas salim ini jamak yang biasanya diperuntukkan untuk gender perempuan. Jamak muannas salim atau isim jamak muannas salim ini adalah isim yang memiliki arti jamak banyak. Biasanya itu ditambahkan alif dan ta di akhirnya dari bentuk mufradnya sebagai pengganti tak marbutoh. Karena biasanya mufradnya awalnya itu memiliki tak marbutoh di ujungnya. Seperti muslimatun, seorang muslimah. Tapi ketika ingin dijamakkan jadi beberapa orang muslimah atau banyak muslimah, jadi muslimatun panjang, alif ta. Nah, untuk jamak muannas salim ini contoh rofaknya adalah muslimatun, tanda rofaknya adalah dhammah. Untuk kondisi nasab muslimatin, nah, tanda nasabnya adalah kasroh. Dan untuk jarnya adalah muslimatin, sama kayak nasabnya ya, tanda jarnya adalah kasroh. Jadi dhammah kasroh kasroh. Ini memang mesti agak sedikit harus mengeluarkan effort lebih gitu kan buat menghafal gitu. Tapi ketika kita sering memang ketemu, sering dipelajari, insya Allah dengan sendirinya bakal narap insya Allah. Kemudian yang kelima ada jamak taksir. Jamak taksir, jadi ke bahasa Indonesia. Jamak taksir. Jamak taksir ini adalah isim yang memiliki arti jamak ya banyak seperti 2 jamak sebelumnya. Namun bedanya itu jamak taksir ini, maaf, jadi kayak Jawa. Jamak taksir ini tidak memiliki bentuk pola yang khusus. Tidak memiliki bentuk pola yang khusus. Tidak seperti jamak mudzakkar salim yang ditambahkan waw nun dan ya nun atau ya nun. Tidak seperti jamak muannas salim yang ditambahkan alif dan ta. Nah, ini mah gak ada polanya gitu kan. Berubah bentuk perubahan dari mufradnya. Ya harus merujuk ke kamus bahasa Arab tentunya. Awalnya misalkan mufradnya itu baitun, satu rumah. Tapi pengen jadi memiliki arti banyak rumah, jadi gimana? Nah, dimasukkanlah ke dalam jamak taksir. Jadi buyutun artinya rumah-rumah. Nah, ini adalah bentuk rofaknya dengan dhammah, tanda rofaknya. Kalau nasabnya gimana? Berubahnya jadi buyutan, tanda nasabnya adalah fathah. Kalau jar gimana? Jadi buyutin, tanda jarnya adalah kasroh. Kemudian yang keenam, asmaul khomsah. Nah, asmaul khomsah itu adalah isim-isim khusus yang 5. Ya, pernah ya dispilkan sebelumnya. Ada isim-isim khusus yang 5 yang memang cuma 5 isim itu yang punya keunikan tersendiri. Yaitu abuka, ayahmu artinya. Abuka, ayah, abu. Akhuka, saudara. Akhuka berarti saudara kamu. Hamuka, iparmu. Puka, mulutmu. Zu ilmin, zunya. Pemilik ilmu. Kalau dalam kondisi rofa, asmaul khomsah ini contohnya adalah seperti abuka atau akhuka. Tanda rofanya adalah dengan waw. Kalau dalam kondisi nasab, berubah yang awalnya abuka jadi abaka. Yang awalnya akhuka jadi berubah jadi akhoka. Nah, tanda nasabnya lihat, yang rubahnya itu apa? Yang berubahnya itu apa? Nah, dari waw jadi alif. Berarti tanda nasabnya adalah alif. Sedangkan jar, contoh jarnya adalah abika, akhika. Yang berubahnya itu lihat, yang awalnya waw jadi alif jadi iya. Nah, berarti tanda jarnya itu adalah
ya, huruf ya. Jadi abika, akhika. Yang lain juga sama. Yang awalnya zu ilmin ini bentuk rofanya, kalau jadi bentuk isim majruhnya, kira-kira apa? Apa lagi? Kira-kira apa? Nah, jadi ya, wawunya ganti dengan ya, berarti zi ilmin. Sip, bagus. Ya, kayak Dora. Langsung. Nah, yang ketujuh, ini isim dengan bentuk yang unik ya. Isim maksur, maksur. Harus ada kokolahnya, kita udah belajar tahsin. Isim maksur, yaitu isim unik yang diakhiri dengan huruf alif lazimah, alif yang senantiasa ada, alif yang memang bagian dari kata itu. Atau cek kurang mana naonnya alif lazim, alif bengkok. Nah, alif bengkok contohnya seperti al-fata, Isa, Musa. Nah, kan ada alif bengkok di ujungnya. Nah, dalam kondisi rofa, al-fata itu ya jadi al-fata. Nah, tandanya adalah dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah itu adalah dhammah yang dikira-kirakan, yang sebenarnya esensinya atau bukan esensinya, aslinya itu dhammah, cuman di alifnya ya, dhammah di huruf terakhirnya, di huruf alif itu, cuman karena memang nggak bisa nampak, ta'azur, alif itu tidak bisa menerima harokat, jadi dhammahnya itu nggak dimunculin, cuman al-fata, awalnya al-fata'u, cuman itu nggak bisa, alif itu nggak bisa menerima harokat. Nah, tanda kemudian nasabnya bagaimana perubahannya? Al-fata. Nah, ini al-fata ya, jadi fathah muqaddarah yang awalnya al-fata'a, cuman karena alif sama sekali tidak bisa menerima harokat apapun kecuali sukun ya, sukun bukan harokat. Nah, jadi fathah muqaddarah nasab. Jarnya al-fata juga, walaupun secara lahiriah, secara zohirnya itu gak terlihat perubahannya, tapi secara status itu berubah. Nah, kalau al-fata di jar awalnya itu al-fata'i kasroh muqaddarah, cuman nggak bisa tehnya. Nah, itu isim maksur. Al-fata, 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 tapi tanda ropa nasab jarnya dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, dan kasroh muqaddarah. Gak beda jauh. Yang ke-8, isim manqus. Isim manqus adalah isim unik yang diakhiri dengan ya lazimah. Kalau maksur alif lazimah, alif bengkok ya. Kalau ini mah ya lazimah, huruf ya yang memang udah termasuk bagian dari kata itu gitu kan. Seperti al-qadi, al-hadi, ad-da'i. Nah, al-qadi bentuk rofanya adalah al-qadi, awalnya sebenarnya al-qadiyu, cuman karena tidak bisa ditampakkan, tidak bisa dimunculkan dhammahnya. Karena apa? Thiqal, berat bagi lisan orang Arab. Ya, bahasa Arab kan gimana orang Arab aja gitu kan. Toh ini bahasa punya mereka juga. Al-qadi awalnya al-qadiyu, cuman nggak bisa jadi al-qadi, dhammahnya nggak dimunculkan, jadi statusnya adalah dhammah muqaddarah, bukan statusnya, tanda rofanya adalah dhammah muqaddarah. Nah, kalau fathah bisa al-qadiyah, fathahnya zohirah, bisa ditampakkan. Nah, ini buat nasab ya, buat nasabnya al-qadiyah, tanda nasabnya adalah fathah. Nah, untuk jar yang majrur berarti ya, awalnya al-qadiyi, bukan oke hesenya macam al-qadiyi setengahan terawasen punten. Nah, jadi tidak bisa dimunculkan karena siqal sama akhirnya, jadi al-qadi kasrohnya tidak dinampakkan, dan tanda jarnya adalah kasroh muqaddarah. Nah, untuk isim manqus ini al-qadi, al-qadiyah, al-qadi, dhammah muqaddarah, fathah, dan jarnya itu kasroh muqaddarah. Kemudian yang terakhir dari jenis-jenis isim ini ada isim ghair munsharif. Namanya banyak ya, ada isim alladzi la yansharif, ismaul ladzi ghair bi ghairi tanwin gitu kan, masih banyak lagi. Tapi ini kalimat yang paling pendek, nama yang paling pendek menurut saya. Ghairu munsharif, isim ghair munsharif, isim yang unik yang dia itu tidak bisa menerima tanwin, dan dari sisi ropa, nasab, dan jarnya juga tidak seperti isim mufrad, ada yang unik gitu.
Contohnya adalah Aisyah tuh kita ketemukan biasanya dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam seperti Bulughul Maram kan banyak gitu kan meriwayatkan menyebutkan nama Aisyah, tidak ditanwin. Nah, ketika rofa Aisyah itu Aisyah tuh tanda rofanya adalah dhammah, tidak boleh ditanwin kan ya. Kemudian nasobnya Aisyah tak berubah jadi fathah. Nah, jarnya jangan tertipu, ini bukan mufrad tapi isim ghair munsharif. Jadi Aisyah tak kayak nasobnya fathah, tidak Aisyati. Makanya tidak diketemukan dalam misalkannya dalam rawi-rawi hadis an Aisyati, tidak ada, tapi an Aisyata walaupun kondisinya jar, tapi memang tanda jarnya itu harus fathah, harus di fathah kalau statusnya jar, ya, seperti nasobnya. Nah, akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, isim ghair munsharif ini tanda i'rabnya ini akan tetap seperti yang barusan disebutkan ya. Rofa nasab jarnya adalah dhammah, fathah, fathah. Aisyatu, Aisyata, Aisyata. Nah, akan tetap seperti itu. Kalimat yang lain juga akan tetap seperti itu, dhammah, fathah, fathah, kecuali jika memang diawali alif lam. Diawali alif lam. Kalau Aisyah mah gak lazim dipakai alif lam ya, misalkan masajidu. Masajidu itu termasuk ghair munsharif. Kalau al masajidu nanti perubahannya jadi al masajidu, al masajida, al masajidi. Nah, jadi ngikut ke jamak taksir, bukan ghair munsharif lagi. Ketika isim ghair munsharif ini diawali dengan alif lam atau bersambung dan bersandar pada kalimat yang lain. Idofah ya kalau bahasa nahwunya itu, bersandar kepada kalimat lain. Seperti masajidu, masjid Indonesia misalkan, jadi masajidu Indonesia misalkannya seperti itu. Jadi fi masajidi ya, bisa jadi jamak taksir ujung-ujungnya, menyesuaikan, bukan lagi isim ghair munsharif. Yang jelas untuk saat ini isim ghair munsharif itu akhwati fillah ada beberapa macam gitu kan, buat kita tahu apa aja sih jenis-jenis isim ghair munsharif atau yang tidak bisa menerima tanwin ini dengan bentuk rofa, nasab dan jarnya yang berbeda dengan yang lainnya, yaitu dhammah, fathah, fathah. Yang pertama, rincian dari isim ghair munsharif itu diantaranya sebenarnya banyak banget, cuman ini yang paling sering muncul gitu kan, yaitu yang memiliki pola mafail bentuknya itu atau mafailu, seperti masajidu. Lihat bentuknya, bukan hurufnya ya yang salah, tapi bentuknya. Yang tengah huruf keduanya panjang, masajidu atau dananiru. Nah itu, atau bahasa nahwunya itu sighah muntahal jumu', bentuk jamak yang khusus ya. Kemudian ada nama atau sifat yang bentuknya itu seperti wazan tasrifan fi'il. Insyaallah kita akan belajar sharaf pada marhalah berikutnya insyaallah. Seperti akbaru atau yazidu, ada nama yazidu. Nah itu tidak bisa atau tidak boleh ditanwin. Nah, yazidu, yazida, yazida. Nah, seperti itu perubahannya. Atau nama dan atau sifat yang diakhiri dengan huruf alif dan nun. Seperti Utsmanu, nah, ada alif nun di ujungnya. Atau Sulaimanu, atau sifat Ghadbanu, marah ya. Ghadbanu itu tidak bisa ditanwin. Tidak bisa ditanwin. Kemudian yang termasuk rincian isim yang ghair munsharif diantaranya adalah nama perempuan dan atau yang akhirannya itu tak marbutah. Nah, seperti Aisyatu ya, contoh di atas. Aisyatu, Fatimatu, Khadijatu ya. Terkadang nama laki-laki juga ada tak marbutahnya, itu sama diinkludkan gitu kan, sebagai isim yang tidak bisa menerima tanwin, seperti Mughiratu, Mughirah, An-Mughirata, makanya seperti itu, gak An-Mughirati, An-Mughiratu, An-Mughirata tidak bertanwin dan tanda jarnya adalah dengan fathah atau Usamatu, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, rincian isim ghair munsharif ini adalah nama non Arab atau azam. Seperti Ibrahimu, nah, itu tidak bisa ditanwin.
Yusufu atau Sigitu. Nah, Sigit itu nama ajam gitu kan, tidak bisa ditanwin. Kemudian nama gabungan dua kata dalam bahasa Arab seperti ba'labaka. Nah, ini nama tempat ya. Yang ba'labaka gitu ya. Atau hadramaut, dari dua kata yang awalnya hadro sama maut disatuin gitu kan, jadi sebuah nama di kota Yaman. Hadramaut ini tidak bisa ditanwin. Akhwati fillah azani Allah wa yakum, mungkin untuk pertemuan saat ini ya lumayan perlu usaha lebih gitu ya untuk betul-betul memahami bahkan mengingat-ingat gitu ya materi yang barusan disampaikan. Semoga tentunya besar kecilnya sasireun sabanjeureun tiasa aya anu napal janten manfaat kanggo urang sadaya. Tentu untuk selanjutnya silakan rekan-rekan teteh-teteh pemudi sekalian bisa mengisi kuis dikit-dikit lah ya, insyaallah buat mengevaluasi kemampuan utamanya untuk materi kita hari ini. Demikian, mohon maaf bila mana ada penyampaian yang kurang dimengerti atau bahasa yang kurang lugas. Kalaupun ada yang memang mesti ditanyakan gitu kan untuk pemahaman lebih, silahkan jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya secara pribadi di nomor WA. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.